Kembali lagi dengan saya Josandi di Master Josandi TV, My Story, My Magic. Salam sejahtera untuk Anda semua, sehat-sehat semuanya ya, sehat walafiat, dan tentunya sering saya mengingatkan tidak bosan-bosan, milikilah hati yang gembira karena hati yang gembira adalah obat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bergembira. Baik teman-teman semuanya, saat ini saya akan membahas mengenai persen, bagaimana menghitung persen dengan cepat, secepat kilat. Oh, lebay banget ya, secepat kilat. Itu mungkin saja bisa terjadi karena apa? Karena ketika kita tahu terhadap sebuah pengetahuan yang baru, lalu kita melatih diri kita, maka sesering itu kita berlatih, maka secepat itu pun kita bisa mengerjakan apa yang kita ketahui tersebut. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Oke teman-teman, persen ini saya pernah bahas lah hampir sekitar kapan ya? Hampir setahun yang lalu, 8 bulan yang lalu ya, mengenai menghitung diskon, itu kan pakai persen juga. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahasnya bagaimana menghitung persen secara cepat juga, dan akan dimulai dengan sebuah sejarah. Sebentar, sebelum masuk ke dalam sejarah, apa itu persen? Menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, persen adalah bagian dari keutuhan yang dinyatakan dalam persen. Bingung kan? Persen atau persentase adalah bagian dari keutuhan yang dinyatakan dalam persen, kan bingung ya? Persen ke persen lagi. Tapi persen yang dimaksud di sini ya, menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dijawab sudah. Persen di sini adalah angka yang menunjukkan nilai sesuatu dalam bilangan. Angka yang menunjukkan nilai sesuatu dalam bilangan. Jadi itu angkanya jelas ya untuk menunjukkan sesuatu dalam bilangan. Nah, bagaimana menurut matematika sendiri? Karena ini adalah konten matematika, kita harus tahu. Menurut matematika sendiri, secara matematik ya, persen adalah sangat sederhana sebetulnya. Sebuah angka perbandingan atau rasio. Udah, gitu aja. Angka perbandingan. Jadi intinya persen adalah sebuah perbandingan suatu bagian dari bagian yang besarnya. Ya banyak contohnya, nanti saya akan berikan contohnya. Nah, sejak kapan sih orang menggunakan persen ini? Menghitung persen ini dari kapan menurut sejarahnya? Sebetulnya dari long time ago, dari zaman dulu kala, dari berabad-abad yang lalu, di zaman Romawi kuno mereka sudah menggunakan persen. Khususnya di abad 15 sudah menggunakan persen ini untuk menghitung laba rugi, penjualan, atau menghitung ya dalam perdagangan atau apapun juga. Intinya persen adalah seperti yang tadi saya bilang, mencari bagian dari bagian yang besar. Pada saat itu namanya sebetulnya bukan pakai persen, berapa persen, bukan gitu. Nyebutnya itu karena dalam bahasa Latinnya persen itu adalah persentum atau per 100 ya. Jadi disebutnya kalau misalnya 15%, dulu bukan 15% tapi nyebutnya 15% ditulisnya, 15% ya. Seiring berjalannya waktu, kata persento tersebut diganti dengan simbol. Simbolnya adalah sama seperti ini. Ini saya tulis dulu, persento ya, zaman Romawi kuno sudah ada, menjadi pernya jadi garis miring seperti ini, sentonya ya, ini pernya, sentonya menjadi, atau ratus ini ya, menjadi 02 nya diganti menjadi, sentonya diganti jadi 02, 02-nya jadi seperti ini. Jadi ini adalah sebuah simbol yang artinya per 100. Per 100. 100 diwakilkannya dengan 02 seperti ini. Resmi sudah ya. Jadi kita nggak usah nulis persento atau apapun, cukup dengan simbol seperti ini. Teman-teman di handphone juga ada ya, di alat hitung atau aplikasi hitung ada, selalu ada persen ini. Nah teman-teman, saya sudah merangkum. Jadi persen sendiri kenapa harus ada ya? Tujuannya adalah suatu cara untuk menunjukkan sebuah angka sebagai bagian dari keseluruhan. Sebuah angka jadi berapa persen? Angkanya kan di depannya ada macam-macam, sebagai bagian dari keseluruhan, dan juga sebagai pengganti pecahan. Bingung kan pengganti pecahan apa maksudnya? Gini contohnya. Misalnya dalam sebuah kelas ada 30 orang siswa. 12 orang siswanya siswa perempuan. Ya, murid perempuan. Ya, sisanya berarti 18 laki-laki. Nah, murid perempuan 12 orang. Berarti berapa persen? Nah, ngitungnya gimana? Ngitungnya kan 12 per jumlah siswa. Ini kan bagian, mencari bagian dari bagian yang besarnya. 12 kan bagiannya. Ini bagian yang besarnya ini yang dimaksud tadi tujuannya. Dikali 100. Berapa? Hasilnya adalah 1200 per 30. Maunya harus coret di atas bawah. 120 bagi 3 sama dengan 40. Jadi 12 per 30 kali 100 adalah 40%. 40 per 100. Mana per 100-nya? Ini per 100-nya.
40/100 dari seluruh siswa yang ada, yaitu 30. Jumlah murid perempuan adalah 40% dari 30 siswa itu. Nah, mengganti pecahan 12/30 dari jumlah 30 siswa. Kan bingung, 12/30 sebetulnya kalau dihitung itu 2/5. Sorry ya, ini 2/5. 12/30 itu adalah 2/5. Berapa jumlah siswanya? 2/5 dari 30. Nah, itu kan pecahan. Jadi kalau pakai persen kan 40% dari 30. Gitu berapa? Lebih simpel dan sesuai dengan tujuannya, itu menunjukkan sebuah angka sebagai bagian dari keseluruhan. Oke teman-teman, paham ya? Nah sekarang masuk ke dalam bagaimana cara menghitung persen dengan cepat. Oke, dari soal yang paling sederhana dulu, yang biasa saja, sebetulnya semua juga sederhana kalau sudah tahu caranya. Misalnya 40% dari 80.000. Ini tanda panah, ini artinya dari 80, atau gini aja, dari 80 aja ya, ribunya atau juta atau apapun nanti bisa diturunkan. Nah ini misalnya ribunya jangan dihitung dulu, jangan dimasukkan. 40% dari 80, lebih simpelnya. Berarti 40/100 dari 80 gitu kan. Nah sekarang gini teman-teman, cara ngitung yang umum adalah seperti ini. Yang umum seperti tadi tuh, ngitungnya adalah 40/100, ini yang umum dulu ya, dikali 80. Berapakah 40% dari 80? 40/100 kan persen, jadi 40/100 kali 80. Hasilnya adalah 8 kali 4, 32 tambah 02, 3200. Ini secara umumnya bagi 100. Nolnya dibagi, ini ada 02 di atas, dikurangi 02 di bawah, jadi 32. 32 bagi 1 sama 32. Artinya 40% dari 80 ada 32. Ini cara menghitung yang umum. Sekarang cara cepatnya seperti ini. Siap-siap teman-teman ya, langsung bisa. 40% dari 80. Kalau ada 0 di sini 1, ini 01. Ini akan berhadapan, para 0 ini akan berhadapan dengan per 100. Per 100-nya mana? Ini per 100 ini. Persen ini per 100. Jadi, kalau Anda menemukan, teman-teman menemukan soal seperti ini, tidak usah terlalu banyak mikir. Cukup dengan coret 0-nya, 1 di sini, yang di persen juga dicoret juga. Nah sekarang di sini ada 0 lagi, coret juga yang di persen. Habis sudah. Kan per 100 dibagi 100-nya udah habis 0,2. 100 kan 0-nya 2. Jadi tinggal sisanya 4 dan 8 dikalikan. 4 dan 8, 4 kali 8 sama dengan 32 juga. Beres kan? Selesai. Kita pakai soal yang lain. Misalnya 30% dari 50. Nah kalau ini misalnya ada 1000, tinggal turunkan aja ribunya. Tuh, itu kan. Jadi misalnya 40% sesuai soal dari 80.000 adalah 32.000. Tinggal turunkan nolnya. Supaya gampang hitungnya aja, nolnya jangan ikut dulu. Gampang, terakhir sudah beres baru turun. Ya, oke. 30% dari 50 kayak tadi sama. Ini per 100 kan? Per 100, per 100. Jadi nolnya tinggal coret 1, coret juga yang atas 1, yang ini coret 1, yang ini juga coret 1. Lunas, ya, fair kan? 0 di masing-masing angka, jadi ada 2 0, dengan 0 per 100 ini sudah beres, sudah lunas, sudah dibagi, tinggal sisanya 3 dan 5. 3 kali 5 sama dengan 15, selesai sudah. 30% dari 50 adalah 15, gitu cara ngitung. Ya kalau 1000 tinggal tambah ribunya. Gampang kan? Nah, sekarang ada contoh lain. Misalnya, nah ini dia. Misalnya adalah, ini nolnya bukan 1, tapi lebih dari 1. Oke, lihat ya, lebih dari 1. Saya kasih contohnya di kertas yang lainnya. Kita bermain cepat saja. Misalnya 30% dari 700 deh. 30% dari 700. Nah, ini kan bukan 70. Kalau 70 nolnya 2 versus 02 juga di sini ya. Ini 700. Gimana? Ya sama saja. Tinggal 0 coret. Ini 0 coret juga. Di sini 0 coret 1, di sini 1. Nah, ini nggak ikut. Ya iya memang nggak ikut karena kelebihan 01 kan. Sekarang tinggal dikalikan. 3 kali 7 berapa? 3 dikali 7 sama dengan 21. Ini kan ada nolnya. Ya kembaliin dong nolnya. Diikutkan di sini.
Jadi 30% dari 700 adalah 210. Simple. Nah, sekarang teman-teman, ada kasusnya misalnya salah satunya tidak ada nolnya. Misalnya gini, 25% dari 30. Saya sudah kasih contoh ya. Sudah menuliskan 25% dari 30. Kan bingung. Kan nggak ada nolnya satu. Nah kan ini akan dibagi per 100-nya nolnya 2. Jangan pusing. Lakukan hal yang sama dulu. Ada 0 ketemu 0. 0 coret. 0 di atas coret. Ini ya udah, ini kan nggak ada, belum dimasukkan karena nggak ada 0 lagi. Sekarang 25 dan 3 yang sisa. 25 kali 3 berapa? 75. Selesai? Belum. Logikanya nggak mungkin lah. 50% dari 30 aja 15. Masa 25%-nya 75? Bukan. Kelanjutannya gimana? Ingat, ini masih ada 01 yang akan membagi dari per 100-nya. Ya kan? Lihat baik-baik. Ini belum dicoret nih. Coretnya baru 1 nih. Lawannya baru 1 dan 1. Ini berarti masih bagi 10, bukan per 100 kan, nolnya udah 1 hilang. Per 10. Dari mana nanti akan membagi 10? Dari hasilnya. 75 bagi 10, 7,5. Kalau dibagi 10 itu diberikan koma di 1 digit, di belakang 1 digit terakhir. Itu artinya per 10. Oke. Hasilnya adalah 7,5. Lunas kan? 25% dari 30 adalah 7,5. Seperti itu. Beres. Nah sekarang teman-teman, misalnya persennya kecil dan angkanya yang satunya adalah gede. Misalnya saya tulis di sini aja deh. Misalnya 3% dari 90. Nah kan? 3% dari 90. Kan bingung kan? Bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini, jawabannya adalah 3% kali dari 90. 3 per 100. Kalikan saja, nggak usah pusing. 3 kali 9. Oh sebentar, coret dulu. Ini coret. Lunas kan? Ya tinggal 3 dan 9. 3 kali 9 sama dengan 27. Sama seperti di atas. Ada 0, satu lagi. Atau pembagi jadi 10, satu lagi. Kan 0, 1 kan 10, 27 dibagi 10. Jadi 2,7. Selesai. Lunas. Udah, singkat. Gampang kan? Sangat sederhana. Tidak ada lagi yang lain. Cukup sederhana seperti itu. Dan ya sudah. Ada satu lagi nih. Misalnya, kalau ini persennya kecil, angkanya gede. Gimana kalau persennya gede tapi angkanya kecil? Nah itu dia. Contoh satu lagi teman-teman. Supaya tenang ya. Misalnya, berapakah 40% dari, misalnya dari 9. Nah, 40% dari 9. Ini kan kebalikannya nih. Karena ini ada nolnya, si angkanya nggak ada. Berapa? Ya sudah, nggak apa-apa. Ini 0 coret, dicoret juga. Beres. 1, ya memang nggak ada, belum ada pasangannya. Sekarang tinggal kalikan saja. 4 kali 9 sama dengan 36. Bagi 10 juga sama kayak tadi. Ini kan nolnya belum dicoret 1, jadi 36 terus bagi 10. Kenapa? Logika saja. 50%-nya aja setengahnya dari 9 itu 4,5. Masa 40% 36 nggak mungkin lebih besar dari pokoknya. Sedangkan ini kan bagiannya. Mencari bagian dari bagian yang besar. Bagian yang besarnya aja 9. Masa bagiannya yang lebih kecilnya tentunya 36. Nggak mungkin. Jadi ini pasti bagi 10 lagi sama seperti ini. Rumusnya. Maksudnya ketentuannya. 36 bagi 10, 3,6. Selesai, beres. Sudah cukup lama. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Sangat mudah, praktis, dan saya yakin teman-teman bisa mengerjakannya. Oke, baik, begitu saja teman-teman. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Semoga ini bermanfaat membantu teman-teman semua. Tapi apapun itu, berikan saran, kritikan, masukan. Kalau ada kekurangan, ya silakan ditulis di kolom komentar. Tujuannya supaya saya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Demikian saja. Dan selalu saya mengatakan jangan pernah menyerah dalam melakukan apapun juga. Karena pasti ada jalan keluar untuk siapapun yang selalu mau berusaha dan tidak kenal kata menyerah. Saya Jo Sandi, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Semangat, jangan pernah menyerah. God bless you. Bye.